mengenang almarhum Kiai Haji Ahmad Bakri, yang lebih dikenal dengan Guru Bakri, Ketua dan pendiri Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin, Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin lahir di Bitil. Beliau ulama besar Kalimantan Selatan, kelahiran Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rabu, 20 Meter I1959 M, bertepatan dengan 12 Zulkadah 1378 jam. Anak keempat dari 6 orang bersaudara dari pasangan Haji Imanuddin dan Haja Sapura. Tahun 1967, Ahmad Bakari mulai belajar agama di Madrasah Ibtidaiyah Salatiyah di Desa Bitin. Sampai tingkat sanawiyah di tempat yang sama. Beliau melanjutkan belajar di Ponpes Darussalam Martapura. Di Martapura ini, di tahun-tahun 1977, pimpinan Kiai Haji Sukri Unus, dan belajar pada Kiai Haji Muhammad Saini Gani Guru Sekumpung, serta beberapa ulama yang lain. Di usia 26 tahun, Ahmad Bakari mengakhiri masa lajangnya, dan menikah dengan Haja Siti Rukaya binti Haji Husni Abdullah, anak guru gambut Kabupaten Banjar pada tahun 1985. Dari pernikahan beliau dikaruniai 4 orang anak, yaitu Muhammad Rashid Ria, Siti Safira, Muhammad Saman, dan Hasan Al-Munawar. Beliau berpulang ke Rahmatullah pada Jumat, 1 Februari 2013 M, bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1434 Hijriah. Simak ceramah beliau Tauhidul Afal. Apabila memandang tidak ada yang berbuat hanya Allah, di dalam hati pandangan seperti demikian memberikan efek samping dua di luar pada ibadah. Dikarenakan nikmat, diberi nikmat syukur, dikarenakan musibah sabar. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, share dan tekan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin wa lam yashkuha ila an-nas kana haqqan 'ala Allah ayudkhilahul jannah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hikayatan 'an rabbih 'azza wa jalla qala, man istaslam liqada'i wa lam yasbir 'ala al-bala'i walam yashkur ala na'mai falyakhruj min tahti as-sama walyatruk rabban siwa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ta'ala hidup di persada buminya ini. Dengan kata lain, sisa-sisa umur kita masih ada. Dalam kesempatan dan umur yang masih ada, alhamdulillah batang tubuh kita dititipkan oleh Allah Ta'ala nikmat yang besar, yaitu sehat, di mana sehat adalah merupakan pangkal dan modal dari seluruh kegiatan apapun yang kita lakukan. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, taufik dan hidayah menyelimuti batang tubuh kita, sehingga dengan faktor umur ada, batang tubuh sehat, petunjuk diberi Allah, dapat gunalah kita bersama-sama berkumpul, berhadir, bermajlis, sekaligus beriktikaf,
Mari sama-sama memperbaharui niat dan i'tikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Masih pembicaraan kita masalah sabar dan syukur. Bagi orang tasawuf menghadapi bala dan musibah tidak ada sabar, yang ada hanya syukur. Karena hikmah yang terselubung di dalamnya tidak kita ketahui. Apapun bala dan musibah yang menimpa dengan mereka tidak lepas daripada kasih sayang Allah. Apapun musibah yang menimpa tidak lepas daripada pahala yang diberikan Allah, sehingga mereka tidak lagi sabar, mereka syukur, taslim, ridha dan tafwid kepada Allah. Orang bodoh bertanya, bahasa kitanya orang mual ketakutan, kenapa sebabnya Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai Nabi Musa itu lari dari Mesir menyeberang ke laut, sehingga dicampakkan Nabi Musa tongkat sehingga laut menjadi jalannya. Apakah Allah Ta'ala itu tidak kuasa menolong Nabi Musa? Begitu pula orang jahil bertanya, kenapa sebabnya Nabi Ibrahim itu dilempar oleh Namrud ke dalam api? Karena kuasakah Allah Ta'ala itu menolong kekasihnya Khalilullah Nabi Ibrahim? Dan kenapa sebabnya Nabi Zakaria digergaji oleh kaumnya? Dan kenapa sebabnya Nabi Muhammad sampai minggat dari kampung halaman Makkah berhijrah ke Madinah? Apa tidak kuasakah Allah Ta'ala menolong utusannya? Itu pertanyaan dari orang bodoh. Mun orang pintar kan bertakun masalah puasa, tidak bertanya masalah puasa. Menjawab pertanyaan itu pasti Allah Ta'ala puasa. Untuk menjawab pertanyaan itu logika kita mainkan, akal kita mainkan. Dibakar dan ditumbuk dulu, barulah nasi, barulah padi dapat dijadikan nasi santapan yang enak. Dibakar dan ditampak dulu, barulah perak bisa dijadikan cincin yang indah. Sudah terjawab jawabannya? Sudah? Sekali lagi, dibakar dan ditumbuk dulu, ditumbuk dan dibakar dulu, barulah padi itu dijadikan santapan nasi yang lezat. Dibakar dan ditempat dulu, barulah cincin, barulah besi itu dapat dijadikan cincin yang indah melalui proses demi proses, cobaan demi cobaan. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-ulama, thumma al-amthalu fal-amthal. Orang yang paling bersengatan dapat ujian Allah adalah nabi-nabi. Kita mengira bahwa nabi-nabi itu bebas, tidak dicoba dan tidak diuji oleh Allah. Lantaran mereka itu dekat dengan Allah, bebas dari ujian.
Semakin tinggi status kedudukan seseorang, semakin berat coba-coba. Orang bijak berkata, jangan coba-coba menjadi sebatang pohon yang tinggi kalau tidak tahan ditumbangkan. Semakin tinggi pohon itu, semakin deras angin menghantam. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin berat cobaan Allah. Mudah-mudahan kita lulus cobaan. Memang pada waktu ujian tidak hemat, tetapi sesudah lulus SK keluar baru dapat bagian. Waktu ujian segala pikiran terarah sana, tetapi sesudah lulus ujian baru nikmat. Inilah para anbiya wal mursalin mendapat ujian dari Allah. Setelah Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah, Ibrahim sabar, dilempar oleh Namrud ke dalam api, Ibrahim sabar tabah menghadapinya, sampai dalam riwayat Allah instruksikan, ayo Jibril cepat turun, hambaku Ibrahim akan dibakar oleh Namrud, cepat. Tidak ada, kata Jibril, aku diperintahkan langsung menolong, cepat, terkecuali 2 kali terjadi. Di antaranya pertama Ibrahim dibuat ke dalam api. Setelah Ibrahim di dalam api, ditawari oleh Jibril, mau apa kamu Ibrahim? Ibrahim sudah di tengah-tengah api, mau apa kamu Ibrahim? Dijawab oleh Ibrahim, ini makam tasawuf, makam baka, bukan lagi makam fana, tapi makam baka. Apa? Hasbi min su'ali ilmuhu biha. Allah. Hasbi min su'ali ilmuhu biha. Maaf Jibril, hajatku, pertolonganku, minta tolong kepada engkau tidak ada. Lawan Allah ada. Sama kita, ya Ibrahim, sama kita Jibril, la haula wala quwwata illa billah. Lawan Allah hajatku ada, lawan ikam tak ada. Tak ada, ada minta sama ikam. Ada dan upaya juga. Ini makam Ibrahim. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, melalui proses sabar diuji. Pada ketika Nabi Muhammad diusir oleh kepala-kepala Quraisy dari Makkah, Nabi Muhammad sabar menghadapi. Berusia 53 tahun sudah diam di kampung halaman, 53 tahun didongkrak dengan secara kekerasan, berurai air mata lewat tengah malam turun. Alangkah tegaknya kepala-kepala Quraisy dengan aku. Rasulullah sabar menyerahkan urusan kepada Allah. Apa yang terjadi? Semua yang merencanakan hendak membunuh Nabi Muhammad tewas di medan peperangan Badar melalui proses. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam sabar menghadapi cobaan Fir'aun. Apa yang terjadi? Fir'aun ditenggelamkan di laut merah. Inilah cerita sabar. Kalau kita kembalikan kepada tauhidul af'al, tidak ada yang berbuat, hanya Allah.
disitulah menjadikan efek samping sabar, taslim, ridha dan terhadap qada dan qadar dari Allah, termasuk keimanan rukun iman yang keenam, yaitu adalah ridha terhadap qada dan qadar. Qadar baik dan qadar jahat datang dari Allah. Yang baik diridai Allah, masuk surga, qadar Allah. Yang jahat dimurkai Allah, masuk ke dalam neraka. Walhasil kullu min indillah. Bagi orang yang punya ilmu tasawuf, memberikan bimbingan dan nasihat kepada anak cuma sekedar memberikan bimbingan syariat, marah sampai ke hati tidak bisa. Anak berandalan, nakal, tidak berani sampai ke hati, marah tidak berani. Siapa yang berbuat? Allah mencoba dengan aku sampai di mana kesabaran bulan. Berbeda dengan marah ke orang jahil. Orang jahil marahnya sampai hati. Makanya saya sudah katakan, kalau pangkatnya brigjen itu baik. Kalau kopral, raja kopral, orangnya kopral, pangkatnya raja, tiada maaf. Polda, datangi ke rumah Polda, ziarah jalanan kita baikan mana, minta maaf Pak ulun karena bahirin, karena ulun lupa, karena ulun maaf ya, tapi lamun kopra tiada maaf begitu. Apa ini? Kenapa kan lahir? Sama contohnya orang ahli tasawuf dengan ahli fikih. Orang ahli fikih bungolnya badung duitan, bungol benar. Ada tahu kau hukumnya pada haram, itu fikih. Kalau tasawuf, siapakah yang berbuat sekedar menjalankan syariat? Syukur alhamdulillah aku tidak dijadikan sepertinya. Kasihan dinya, ya Allah beri petunjuk inya, mudah-mudahan dapat bimbingan inya. Jangan lagi kamu seperti itu pekerjaan, salah pekerjaan. Syukur diri pribadi, kasihan dengan orang memintakan petunjuk lawan Allah Ta'ala, karena memandang tauhidul af'al, tidak ada yang berbuat, hanya Allah. Kembali kepada pokok pembicaraan, apabila memandang tauhidul af'al, tidak ada yang berbuat di alam ini terkecuali Allah, baik perbuatan itu mubasyarah ataupun perbuatan itu tawallud, kullu min indillah, seluruhnya datang dari Allah. Di waktu beribadah mendapat ikhlasul arifin. Yang kedua, terhindar dari kuman-kuman penyakit ibadah. Dua inilah diraih tauhidul af'al, yang mempraktekkan aku tidak bisa berbuat. Apabila tidak ada perbuatan itu terkecuali Allah, di bawah atau di dalam beribadah, ikhlasul arifin, ikhlas yang paling tinggi. Artinya beramal tidak ada efek samping. Mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala ikhlasul arifin. Pada waktu dia beramal, dia memandang siapa yang menolongi Allah. 4 kali minimal kita hendak sembahyang, sampai 5 kali la haula wala quwwata illa billah.
maaf, kadang-kadang bacaan itu hanya di bibir, tidak masuk ke dalam. Contoh, hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. 2 kali hayya 'alas shalah, 2 kali la haula wala. Hayya 'alal falah. Nah bacaannya, jawabannya la haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Apakah bacaan ini masuk? Ulun ya Allah, ada kau sembahyang terkecuali tolong daripada Engkau. Tolongi ya Allah, ulun sembahyang. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Mari kita sembahyang. Ulun kada kau, muka tolong Engkau. Tapi kita bacaan ini hanya di lipstik, di bibir, tidak masuk ke dalam jiwa. Kadang-kadang bacaannya kan lupa, bacaannya salah, wala. Jahil, membaca juga, cuma kadang masuk. Coba hadir dulu ke majelis taklim, rasakan jiwa. Sudah 4 kali kita membaca la haula wala quwwata, lalu menghadap kiblat, membaca pula astagfirullah, nawaitu astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, usalli fardal maghrib. Sudah berapa kali la haula wala quwwata, masihkah juga tak akui kita sembahyang? Maka apabila Allah yang menolongi kita sembahyang, pandangan batin kita Allah, pada ketika rukuk Allah merukukakan, pada ketika sujud Allah menyujudkan menolongi, pada ketika i'tidal duduk antara sujud Allah menolongi. Allahu Akbar menambah rakaat, pandangan hanya Allah. Efek sampingnya 4, 2 dalam ibadah, 2 di luar pada ibadah. Kita ulang. 2 di dalam beribadah. Pertama, ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin, ikhlas yang paling tinggi. Beramal tidak ada efek samping. Tidak takut dengan surga, tidak takut dengan neraka, tidak mengharap dengan surga. Itu ikhlasul arifin. Karena dia memandang tidak dia yang mengerja, yang mengerja adalah Allah, yang menolongi adalah Allah. Adapun aku la haula wala quwwata illa billah. Kita ulang. Ikhlas terbagi 3. Abidin, muhibbin, arifin. Abidin, muhibbin, arifin. Kalau ada anak 3 orang ini patut benar. Pertama abidin, kedua muhibbin, ketiga arifin. Sekalinya sarumahan kada sembahyang. Naran bilang aja, nama bilang hebat.
Abidin beramal karena fadilah. Masih ada cium aku na menggawi kayak pambilupahan. Itu ikhlasul abidin, pambilupahan, hendak mengambil upah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'da al-isya'i arba'a raka'atin." Man shalla ba'da al-isya'i arba'a raka'atin kana kaman tahajjada min lailatin, kana kaman adraka lailatal qadri. Man shalla ba'da al-isya'i arba'a raka'atin kana kaman adraka lailatal qadri. Barang siapa sembahyang sesudah isya 4 rakaat, ba'diyah isya 4 rakaat, maka pahalanya sama dengan bertemu malam Lailatul Qadar. Dia mengerja dengan tujuan nilai sama dengan bertemu malam Lailatul Qadar. Yang mendorong dia beramal fadilat, ikhlas, karena inya tujuan Allah, meminta lawan Allah, ikhlas. Tetapi ujar kata ulama tasawuf bilang ini pambilupahan, ikhlasnya rendah, tapi sudah termasuk ikhlas. Yang kedua, ikhlasul muhibbin, beramal karena hendak masuk surga. Barang siapa mengerjakan ini, barang siapa mengerjakan ini, maka mendorong dia beramal hendak masuk surga, tidak tahan menyandang api neraka. Lalu beramal, ikhlaslah, ikhlas muhibbin. Nang mulus nomor 3, nang hebat, arifin, dia beramal tidak menginginkan fadilat dan pahala, tidak menginginkan masuk surga dan tidak takut dibuatkan dalam neraka, tetapi dia adalah menginginkan makrifah dengan yang membuat surga. Sudah berulang kali contoh. Mana hebatnya surga dengan yang bikin surga? Mana hebatnya surga dengan yang bikin surga? Karena apa kita beramal hendak masuk surga? Kalau kita beramal menginginkan surga bisa lepas. Tapi kalau kita beramal menginginkan yang bikin surga, hendak makrifat dengan surga, surganya pasti dapat, orangnya pasti dapat. Contoh, sering ulun contoh, di depan ini ada 1 gelas. Pian datang hendak mengambil gelas, bisa lepas. Banyak pian mengambil ulun sentak. Tapi ada caranya, gelas pasti dapat. Orangnya nang memegang gelas kuti, orangnya nang memegang gelas ragam orangnya, nang gelasnya pasti dapat, orangnya taragam. Aduh, mensawar saya paham juga, baik bawa makan. Itulah ikhlasul arifin. Lewat 2 sudah. 2 di luar pada ibadah, asal memandang Allah yang berbuat. Kenapa kami bicarakan ini? Semestinya 15 tahun, 20 tahun
5 tahun di pesantren orang kada belajar tauhidul apa. Takunia anak-anak di pesantren tanya 5 tahun adakah orang belajar tauhidul apa? 5 tahun sekolah di pesantren belum terungkap tauhidul apa. Kenapa kita maka membicarakan tauhidul apa? Karena menyangkut sembahyang. Bagaimana sembahyang supaya banyak ingat kepada Allah. Masukkan tauhidul apa. Jalan yang paling mudah. Jalan yang paling mudah bagi orang awam, yang walaupun kesempurnaan sembahyang itu sempurnanya 6, dibicarakan nang 6 nih percuma kada masuk. Tafhim, tadabburul qiraah, khasyah, haibah, raja, awal bisa tidak mudah. Dengan pengerasaan takut, pengerasaan harap, memikirkan maknanya, tidak mungkin kita dapat. Itu makam orang yang sudah alim. Maka itulah Allah sudah sering mengemukakan, wahai bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau ada orang majelis taklim, tolong datang. 10-an tahun mereka mengaji di pesantren, bacaan di kampung langsung hasil dari puluhan tahun, 15 tahun dibacakannya di masyarakat. Tidak seperti di pesantren. Kadang di majelis ta'lim al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wati wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a di makna kada bifa'lal fi'lu tajridi aw fa'ula ya'ti wa maksurainin aw ala fa'ala. Langsung hasil dari puluhan tahun di pesantren dibawakannya, dibacakannya di tengah masyarakat. Apakah kita malas? Ini daripada hendaknya bawaan menuntut ilmu pengetahuan, tampulu masih dapat ulun data. Percayalah, di palai hari ini ada kawasan satu saat berhenti bapak ya, pasti ada kawasan ampihan jaga-jaga, ampihan pun kada ulun mati atau kiam bujur ada kan muka ada ulun mati atau kiam ampihan gitu. Tampulu mumpung masih sehat, mumpung masih sehat, sisihkan waktu di tengah kesibukan. Maaf, memanasi kebaikan mulia ke toko hari-hari, ke majelis taklim berapa kali sehari, berapa kali seminggu, ke toko hari-hari, mengejar dunia setiap hari, tapi kepentingan ilmu untuk beribadah seakan-akan dunia di muka, akhirat di belakang. Itukah kita hendak nyaman di negeri akhirat? Tambah lagi, sisa daripada bekerja dunia nuntut ilmu, sisa daripada bekerja dunia nuntut ilmu. Sisanya kemarian nih, sisa daripada bekerja dunia. Kalau kerja dunia lebih diutamakan nuntut ilmu, nomor 2, untung nomor 2 kada nomor 5. Nah, kembali kita kepada tauhidul aturan di luar pada beribadah. Apabila memandang tidak ada yang berbuat, hanya Allah, di dalam hati pandangan seperti demikian,
memberikan efek samping dua di luar pada ibadah. Dikarenakan nikmat, diberi nikmat syukur, dikarenakan musibah sabar. Ulun sudah ceritakan Ibrahim bin Adham terjun dari kerajaan. Beliau mendalami ilmu mistik dan tasawuf, mencari guru, bertemu dengan seorang guru. Kata beliau, maaf guru, biasanya guru mau uji murid mengajar, kali ini ulun mau uji sampian. Bilanya pas ilmu ulun maka ji ulun, bilanya kada pas selamat tinggal. Oh, aja guru ini harusnya. Pertanyaan Ibrahim bin Adham ulun ulangi. Guru, kalau sampian mendapat nikmat bagaimana menghadapinya? Kalau sampian mendapat musibah bagaimana menghadapinya? Guru ini kadang mau menjawab langsung tinggi dan kada tahu murid nenek jawab sidin dasar aja, ilmu dasar. Kalau aku, kata beliau, mendapat nikmat maka ku hadapi dengan syukur. Kalau aku dikarenakan Tuhan musibah, ku hadapi dengan sabar. Maaf guru, belum kada mengaji, selamat tinggal. Berarti makam pian binatang guru. Hayam coba lihat. Bila dibari, baik, bekiki-kiki itu gembira. Bila kada dibari, danah. Sabar. Kembang biar guru nang tinggi itu kayak apa? Maaf guru, ulun bila mendapat nikmat sama juga syukur, tapi bila ulun mendapat musibah tetap ulun syukur. Apabila ulun dapat musibah ulun syukur. Karena berapa banyak nikmat berubah jadi bala, berapa banyak bala berubah jadi nikmat. Lihat orang sakit, masukkan ke mobil ambulan, dirabahkan, dibaringkan di dalam putur ambulan. Bah zikir bilang mandu-andu, Allah, 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 Allah. Jangannya kada sakit itu kada Allah tuh. Kalau baru di rumah sakit, halo. Nah itu orang bisa sadar. Memang kata ulama tasawuf, nikmat itu tidak bisa kita nilai terkecuali dikurangi. Sehat ini tidak ada apa-apanya, tidak nikmat. Tapi sudah tergelitar di rumah sakit, baru nikmat. Baru kita teringat, aduh, walaupun tidak ada mempunyai harta, tapi dengan sehat umat nikmat. Tapi sebaliknya harta kekayaan bertimbun, istri cantik, waduh, tapi orangnya di rumah sakit. Jangan maiti ini, yang di bawah liu. Di bawah itu maksudnya batis. Nah, ini kita nih memadahkan, karena aku campur aja bacaan itu di bawah batis maksudnya. Ya, atas sedikit pada batis bisa juga pakai. Apa dalam mujawarah? Tidak bisa menilai nikmat sehat sebelum sakit, tidak bisa menilai nikmat hujan sebelum kemarau panjang.
Yang ketiga yang sangat mengerikan, tidak bisa menilai nikmat hidup sebelum kita tergelitar dalam kubur. Allah. Kebanyakannya penghuni neraka itu menangis meronta anak ke dunia 2 kali. Kenapa? Menyesal umur tidak kita isi ibadah. Ayo dan Tuhan, ayo dan Tuhan, siap-siap. Jangan tua-tua kaladi, makin tua makin gatal. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Hendak minta kembalikan ke dunia 2 kali, menyesali umur kita, nafas masih turun naikkan, kesehatan masih diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Timbul pertanyaannya, kemana dan apa yang kita gunakan hidup ini? Syukur alhamdulillah waktu ini kita iktikaf di masjid. Syukur alhamdulillah waktu ini kita berada di majelis tahlim. Syukur alhamdulillah sekian banyak orang yang di gang aku, sekian banyak orang yang di kampung halamanku, aku dipilih oleh Allah. Pandanglah itu petunjuk dari Allah, tidak bakalan sombong. Nikmat apabila memandang datang dari Allah, syukur. Bahala memandang apabila Allah mendatangkan, sabar sampai kepada syukur. Pembicaraan kita tinggal satu, syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Ya Pak. Minggu yang telah lewat sudah kita bicarakan bagaimana sabar dan bagaimana cara istri sahabat menghadapi musibah, bisa benar menyimpan musibah ini. Ulangi. Abu Talha berperang. Ini istri mendorong suami supaya sabar. Jangan istri mendorong suami supaya kada sabar. Ayo banyak. Nah Pak banyak nih, pernah aja orang panjang puasa, seorang dihinakan orang berdiam aja, datang ada tuh. Nah panang datang tahu. Nah banget ada laki alu masak parah. Nah itu naranya bini maapi-api, bini memanas-manasi supaya kada sabar. Allah mengambil barakah. Sekali lagi kita ulangi cerita. Dijadwalkan Abu Talha datang berperang menjelang maghrib. Rasulullah sudah datang. Abu Talha ada urusan terlambat. Istrinya menjelang maghrib ini anak takajud, ujar orang kampung step mati takajud, kada busung lapar tuh ada. Nyawa ini banyak berita busung lapar banyak kayak berita kada busung lapar tuh di kampung-kampung banyak. Belum sung lapar untuk beritanya setengah jam. Hasilnya apa? Ada apa? Doa. Ujar orang kampung sakitin nggak ada nilainya kita. Apalagi pejabat kada menuntut berita itu setengah jam ceritanya busung lapar, Aceh, tsunami. Nah apa? Membuang-buang umur. Mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala menggunakan umur ini
menggunakan umur ini tepat pada sasarannya. Kada tak dua kali hidup kada tak dua kali, sekali aja hidup nih. Mudah kita diberi petunjuk. Mun sekali ini salah, menyesal seumur. Nonton TV aja pada tetap khayana, drama, sinetron, pacaran kisahnya. Taufik pacarannya mana membahas apakah selibritin itu berpisahan, kawin pulang, itu tuh beritanya. Jangan sawah tapi nyamannya. Kada penemu melarang tuh kada, cuma ditanya diri kita. Mun sudah membaca dalail ayunya, sudah membaca ratib hadat, wirul latifah, sudah hendak santai mendengar berita ayo. Tapi menangin tuh aja Allah kasihan di diri kita. Bujur jangan menerima jangan. Allahu Akbar. Ada kerasaan habis 1426. Ya Pak. 1426 Hijriah ada berapa tahun? Habis dengan akan menjelang 1427. 2005 habis cagarnya. 2006 berapa hari ini ada Pak? Semalam tanggal berapa? Tanggal tanggal jangan diingat. Ayo panitia tanggal berapa ini? 28, 27 31 Pak, bulan ini 31 Pak. Berapa hari lagi habis? Ya Allah. 3 hari amuk pulang tahun baru. Sia-sia nasib umat Islam. Sedih orang berpengalaman melihat seperti bola yang dipermainkan 2/11. Begitukah caranya menyambut tahun baru? Tumpah ruah ke jalannya, mulai daripada rakyat rendah sampai kepada pejabat yang tinggi merayakan hari tahun baru. Kayak itukah caranya? Guru bakti itu jadi tangkap tunggu ada boleh itu jadi. Berbeda merayakan tahun baru Islam dengan berkumpul di masjid, mewaspadai umur, mengingatkan hijrah Rasulullah SAW, perjuangan Rasulullah. Kayak itu caranya. Berbeda dengan tahun baru orang lain, tumpah ruah ke jalan, dibiar musik, beraramian, mencatat artis dari ibu kota. Ulun sudah berteriak malam sudah berpada. Jangan coba-coba merusak umat Rasulullah. Sakit kena dari akhirat. Membaiki lawan umat Rasulullah ada, merusak lagi. Wahai pejabat dan konglomerat, jangan gara-gara jabatanmu umat Rasulullah rusak. Jangan gara-gara kekayaanmu umat Rasulullah rusak. Dua itu menurut ulun merusak umat Rasul, pejabat dan konglomerat. Nama ini itu seapa orang jibiar musik nang beraramian nang berjugit di tang lapang nang pergaulan bebas itu. Nama ini dapat dosanya terus. Nama adakan perusahaannya dapat dua dosanya. Berbagi sama bagiannya. Sudah kan sampai saya tasarasian aja. Anak sarik kena katakan ya.
wahai pejabat dan wahai konglomerat, jangan dirusak umat Rasulullah. Akan berhadapan dengan Rasulullah dalam kubur. Kenapa ikan merusak umatku ya Rabbi? Dalam kubur sudah bertemu dengan Rasulullah. Yakin dalam kubur ada Rasulullah. Jangan salah, dalam talqin itu ada. Mudahan sama talqin di sini lawan talqin kurang gabut. Kenapa ujian? Talqin apa? Fa'idha qila laka ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiikum wa fil khalqi ajma'in faqul huwa Muhammadur Rasulullah ja'ana bil bayyinati min rabbi fattaba'nahu wa amanna bi wa saddaqnahu bi risalati. Sama aja kan metakunnya itu kan hihiran juga bilang sombong amat sih. Allah fa idza qila laka ma taqulu fi hadzal rajul, ujar tukang talqinan apabila ditanya orang terakhir fi hadzal rajul, ini laki-laki. Rasulullah akan ada waktu itu. Fi hadzal rajul, ini laki-laki. Hadza isim isyarat lil makanil qarib. Duduk di sini nang ahli nahwu. Membahas fi hadzal rajul, pada ini laki-laki. Ini laki-laki jauh ke Makkah. Ada Rasulullah. Ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum wa fil khalqi ajma'in faqul huwa Muhammadur Rasulullah. Laki-laki itu jawab, itu adalah Rasulullah. Dalam kubur sudah bertemu dengan Rasulullah. Kerjaan ustaz dan kiai memperbaiki umat Rasul, betul? Hai pejabat dan konglomerat, jangan kerjaanmu merusak umat Rasul, oke? Oh itu oke. Mana cepatnya membaiki dengan merusak? Pikir sendiri menjawab. Membaiki kada, apa kada, merusak pula. Allah kasihan. Maghrib sudah penuh lapangan, sembahyang isya jauh, pergaulan bebas, gigi main hantam situ begigi. Itulah ulun sudah katakan, kalau beramar ma'ruf tidak ada punya risiko, tapi kalau bernahi mungkar melalui risiko. Beramar ma'ruf tidak ada risiko. Mari masyarakat kerjakan kebaikan, isi masjid, sembahyang berjamaah, wakafkan harta sebagian. Itu beramar ma'ruf, bernahi mungkar berat, mengandung risiko. Jangan main sabu-sabu, jangan teler, melalui risiko yang sangat besar. Cemoohan orang, caci maki, kekerasan pada orang. Menjelang maghrib anak Abu Talha tanggap berpikir, laki akan datang, kiamkan, masukkan dalam kamar, kunci kamar. Datang Abu Talha menjelang maghrib. Pertama kali yang keluar dari lidah Abu Talha bertanya, mana anak kita?
Dijawab oleh istrinya, anak kita diam, inya tidur. Di sebelah kamar diam, tidur. Diam dengan pengertian kada bagara, tidur pengertian mati, tapi batauriah. Apa bilang Abu Talha? Aman, biar dia aman, satpamnya adanya. 17 tahun ke atas. Gembira Abu Talha. Anak sudah tidur. Sesudah isya makan. Imbang makan, selesai makan, mama. Karena lawas kada mama. Sesudah mama, salam kada lipat lagi. Senang sudah. Lalu ujar istri Abu Talha, ulun bolehkah bertanya dengan sampeyan? Bolehkah ulun bertanya? Boleh. Napa gara? Andai kata seseorang menitipkan barang kepada kita, coba lihat, ini hebat. Andai kata seseorang menitipkan barang pada kita, memamanahi kita, minta simpannya, kita terima. Lalu yang ampunya itu datang mengambil. Bagaimana kita? Apakah tidak boleh? Apakah kita tidak mengembalikan amanah orang itu, atau lapang dada kita menyerah? Wah, ujar Abu Talha, kita harus gembira, serahkan, tidak ada punya risiko apa-apa lagi, kita suka, tidak ada risiko, kita serahkan dengan lapang dada, kita menyerah. Ujar Nabi ini, karena bermacam-macam cara anak kita mati. Hendak ada sabar seorang ceramah. Itu buat istri sahabat Rasulullah mendorong laki supaya sabar. Pagi hari Abu Talha berangkat bahabar lawan Rasulullah kematian. Sesampainya ke rumah Rasulullah, patabas sama doaikan, Rasulullah takuri. Rasulullah ada kawan dimulai, tatawa Abu Talha aja. A'aras takuma fi lailatikum, la'allallahu ta'ala yubariku lakuma fi lailatikum. Malam tadi kemana pengantinan dia? Paham ya Bapak? Besau sirong kalau nang mati itu mati ya Abu Talha. Mudahan nang malam tadi aja jadi pulang. Artinya nang mati itu jangan disesali. Laki mati, Allahumma jurni bi musibati wa khulif li khairan. Jangan disesali nang mati itu. Gantinya minta. Gantinya loko talaki nangan sih pulang. Ada loko ayam putih terbang ke jam-jam, imbah ke jambu ke jamban pun awak putih belaki guru, imbah guru hansip pulang. Nah, itu sabar. Yang kedua, apabila memandang tauhidul afal, di nikmat itu Allah memberi. Di motor tuh Allah, di rumah tuh Allah, didarahkan milah. Apik negina karena Allah Ta'alanya jadi mau tidur berubah kerja. Allah Ta'ala di motor dia sedang mencari Allah Ta'ala, mana nih Allah Ta'ala? Bungol nih,
Maksudnya memandang motor, memandang Allah memberi rezeki kawa beli motor. Memandang rumah yang besar, memandang Allah yang memberi rezeki kawa bikin rumah yang besar. Sombongkah itu? Tidak. Semakin nikmat itu banyak, semakin malu dengan Allah, semakin syukur. Maka bagaimanakah kesyukuran orang itu? Kita ikuti pada edisi berikutnya, pada saat dan gelombang yang sama. Wow, ingat situ dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabb. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama ataita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza raditu, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim mubarak wa karrim wa 'azim wa tafaddal wa sharrif wa wajih wa takarram ala man arsaltahu rahmatan lil alamin wa bushra lil mu'min wa syafi'an lil mudhibin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah rizqan wasi'an jadidan halalan fi ta'atika. Allahumma inna nas'aluka ya Allah rizqan wasi'an jadidan halalan fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa tahujji ila baitika wa ziyarati ila qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir alaina wa ala auladina wa ala azwajina wa ala jami'i dhurriyyatina. Yassir alaina wa iyyahum ziyarata Makkah wal Madinah. Yassir alaina wa iyyahum ziyarata Makkah wal Madinah bi hurmati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahli taufiq wa tuballighuna hudura baitil aziz wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakr as-Siddiq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alhum ya Allah hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhamman maghfuran wa tijaratan tabur. Allahumma ja'alhum ya Allah hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhamman maghfuran wa tijaratan tabur. Allahumma ja'alhum ya Allah hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhamman maghfuran wa tijaratan tabur. Ya 'alima bis sudur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tubis salamata was sihhata wal afiyata wal afiyata wal ghanimata was salamata alaina wa ala abidika al hujjaj. Ij'alhum salamata ala abidika al hujjaj. Ij'alhum salamata ala abidika al hujjaj wal ghuzat wal zuwarin wal musafirin min ummati sayyidil mursalin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la musafiran illa wasaltahu wa raddatahu wa sallamtahu wa la musafiran illa wasaltahu wa raddatahu wa sallamtahu wa la musafiran illa wasaltahu wa raddatahu wa sallamtahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astajib ya Allah du'a'ana washfi marlana warham mautana wa yassir umurana ma'a rahati li qulubina wa qdi hajatina wa hajati ikhwanina muslimin fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu